terkait dugaan korupsi kasus dana hibah. Waduh. Maka akhirnya gitu kan, akhirnya segala mimpi-mimpi 2 periode ya kan, segala mimpi-mimpi dan harapan cita-cita 2 periode untuk kemudian membangun Jawa Timur itu selesai karena Hovifah tidak bisa ikut berkontestasi dalam proses pilkada Jawa Timur. Tapi tenang, jangan menangis. Bukan dicegah, tapi dia menghindari itu sehingga dia lolos suatu saat nanti. Hai kawan ghosting, proses perjuangan yang cukup panjang tidak boleh berakhir sia-sia karena akhirnya kita tidak bisa melanjutkan perjuangan sebab terperangkap dalam penjara. Maka Hovifah Indar Parawansa juga tidak boleh terperangkap di penjara hanya karena dugaan kasus korupsi dana hibahnya di suatu saat nanti. Karena Hovifah hari ini sudah ditetapkan sebagai calon gubernur gitu di Jawa Timur. Maka proses kampanye sudah dilakukan menuju hari untuk kemudian melaksanakan debat ya kan, menyampaikan berbagai macam visi misi, bertukar ide gagasan, kemudian mendebati berbagai macam calon lainnya gitu kan. Ini sudah berjalan gitu, sudah berjalan dengan baik. Maka nanti akan berakhir sia-sia kalau Hovifah ternyata terjerat kasus korupsi dana hibah Jawa Timur. Kan repot gitu kan. Karena dia sudah kampanye ke barat ke timur, sudah mengunjungi berbagai macam daerah, mendapat dukungan dari berbagai macam tokoh, kalangan, komunitas, masyarakat gitu kan. Semuanya sudah memberikan dukungan. Beberapa yang diberikan dukungan kepada Hovifah, beberapa lagi kepada Risma, beberapa lagi kepada Lulu. Nah, itu wajar gitu. Tapi yang nggak wajar adalah kalau akhirnya Hovifah tersandra karena dugaan kasus dana hibah Jawa Timur. Ini repot ini gitu. Perjuangannya selama ini akan berakhir sia-sia. Karena sudah sejak lama proses dana hibah, kasus korupsi dana hibah Jatim ini sudah sejak lama dibicarakan dan tahapan-tahapannya sudah sangat panjang gitu. Sejak tahun 2022 ini sudah dilaksanakan oleh KPK gitu. 2023 juga sudah dilaksanakan, terakhir 2024. Terakhir lagi baru-baru ini KPK melakukan berbagai macam penggeledahan di berbagai macam daerah, mulai dari Sumeneb, Pamekasan, Bangkalan, itu sudah terjadi gitu. Terkait pendalaman tentang dugaan korupsi dana hibah ini gitu. Dan bahkan KPK sudah menempati atau memiliki 21 nama gitu. 21 nama terkait pemberi dan penerima. Apakah di antara ini ada Hovifah gitu kan? Atau ternyata 4 orang pejabat negara yang diungkapkan oleh KPK salah satunya adalah Hovifah. Repot ini. Dan kabar terbaru ini akhirnya sedikit mendebarkan gitu kan. Karena apakah kemudian posisi Hovifah sebagai calon gubernur ini nanti akhirnya akan berhenti atau tersandra di tengah jalan karena terjerat kasus korupsi dugaan dana hibah gitu kan. Maka ini jadi mirip gitu. Jadi agak sedikit mirip dengan kasus Abah Anton ketika dulu maju sebagai wali kota gitu. Sebelum ini gitu kan. Jadi dulu Abah Anton juga sudah hampir pemilihan. Tapi di tengah perjalanan gitu, hampir pencoblosan langsung terjerat kasus korupsi. Wah. Apakah kemudian ternyata kasus yang ada di Kota Malang terkait Abah Anton itu akan menjadi kasus yang akan menjerat Hovifah dan ceritanya sama? Wah, ini repot ini. Masa tiba-tiba gitu, H-1 minggu atau H-2 minggu atau H-sebulan pencoblosan, tiba-tiba Hovifah ditersangkakan oleh KPK terkait dugaan korupsi kasus dana hibah. Waduh. Maka akhirnya gitu kan, akhirnya segala mimpi-mimpi 2 periode ya kan, segala mimpi-mimpi dan harapan cita-cita 2 periode untuk kemudian membangun Jawa Timur itu selesai karena Hovifah tidak bisa ikut berkontestasi dalam proses pilkada Jawa Timur. Tapi tenang, jangan menangis ya, jangan menangis, tidak apa-apa, karena berbagai macam cerita masa lalu itu hanya bisa diambil sebagai pembelajaran untuk bekal pengalaman hidup. Selain itu tidak ada. Oh ada uang korupsinya. Oh, nggak bercanda. Jadi ini kan sudah menjadi tahapan-tahapan yang sudah dilakukan oleh KPK. Maka kalau pada akhirnya suatu hari nanti, ya kan, suatu saat nanti ya, kalau suatu saat nanti ternyata Hovifah ini ditetapkan sebagai tersangka, jangan kemudian ada narasi bahwa ini pencegahan terhadap Hovifah karena Hovifah elektabilitasnya tinggi. Elektabilitas Hovifah setiap hari, setiap minggu, setiap bulan terjadi penurunan. Meskipun paling tinggi iya, tapi penurunan bukan kenaikan, sehingga ada persoalan yang kemudian terjadi di kalangan masyarakat. Entah kepercayaan yang mulai luntur ya kan, karena awalnya sudah diberikan kepercayaan gitu kan, berjanji untuk setia,
malah dihianati, kan menyakitkan gitu. Sehingga kepercayaan itu, elektabilitas itu semakin hari semakin menurun. Dan apakah kemudian nanti Khofifah akan sendirian? Kita juga belum tahu gitu kan. Karena ada banyak rumah-rumah dinas yang kemudian digeledah oleh KPK. Salah satunya adalah kantor gubernur. Salah duanya adalah mantan menteri desa. Siapa? Halim Iskandar. Wah, ini repot lagi ini kan. Apakah kemudian memang ini menjadi fakta-fakta yang kemudian akan terungkap, atau semakin lama proses perjaringan atau proses pendalaman KPK ini hanya akan semakin menambah pelarian-pelarian lain gitu, sehingga mereka-mereka semua atau Khofifah misalnya tidak ditetapkan sebagai tersangka gitu. Apakah kemudian Khofifah akan lolos dari kasus korupsi dana hibah Jatimnya atau enggak gitu? Kalau memang lolos, maka Khofifah telah berhasil menggunakan salah satu cara. Apa caranya gitu? Mengularkan fakta integritas. Wah. Jadi kan sampai hari ini alasan yang kemudian dilakukan oleh FIFA, alasan yang kemudian digunakan oleh FIFA atau tameng Khofifah untuk menghadapi berbagai macam kasus dugaan korupsi dan hibah Jatim itu dengan tameng fakta integritas gitu. Ini fakta integritas ini sengaja dibuat, ya kan? Karena mungkin Khofifah tahu bahwa setelah ini akan terjadi banyak dugaan-dugaan kasus korupsi dan hibah. Setelah ini akan terjadi penurunan, akan terjadi turunnya KPK untuk kemudian mendalami kasus dugaan korupsi dan hibah Jatim gitu. Sehingga dari awal dia sudah melihat potensi korupsi kan, bukan dicegah tapi dia menghindari itu sehingga dia lolos suatu saat nanti. Ini pejabat publik macam apa ini? Mungkin, tapi ini hanyalah kemungkinan cerita-cerita yang kita nggak tahu benarnya akan gimana. Setelah nanti akan kita ketemui saat KPK memberikan kejelasan pers yang resmi. Karena sampai hari ini KPK hanya mengatakan tunggu saja dulu, pada suatu saat nanti akan diumumkan siapa yang kemudian menjadi tersangka dan seperti apa korupsi dana hibah Jawa Timur ini. Tunggu saja dulu gitu kan ya. Itu mungkin dari saya. Cita-cita saya ingin seperti Gibran, tapi saya sadar diri dan sadar posisi. See you, korban ghosting.